Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat, Bu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, meski sekarang kita belajar secara online yang dilakukan di rumah masing-masing, tetapi pembelajaran online ini jangan dijadikan alasan untuk kita untuk tidak belajar. Meskipun pembelajaran berlangsung di rumah masing-masing, tetapi kita harus siap, semangat belajar. Siap? Siap, Bu. Oke, selanjutnya anak-anak, apakah ada yang ingat? Pada pertemuan minggu kemarin, kita membahas tentang apa? Energi dan nutrisi, Bu. Ya, benar sekali. Pada pertemuan kemarin, kita membahas mengenai sistem pencernaan, yaitu tentang energi dan nutrisi. Maka, pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia, yakni mengenai organ pencernaan utama, kemudian organ pencernaan tambahan, dan kelainan pada sistem pencernaan. Siap anak-anak? Siap, Bu. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Ada Bu Jidan. Ya, Zidan kemana? Sakit, Bu. Oh ya, sakit. Semoga cepat sembuh ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kemudian pembelajaran pada sistem pencernaan kali ini yaitu bertujuan untuk dapat menganalisis organ-organ dalam sistem pencernaan manusia, kemudian untuk dapat menyebutkan fungsi-fungsi organ dalam tubuh manusia, dan yang terakhir adalah untuk dapat menjelaskan proses sistem pencernaan yang ada pada tubuh manusia. Baik anak-anak, pernah tidak kita berpikir, setiap hari kita ini makan loh, betul? Misalkan pagi kita makan nasi uduk, kemudian siang kita makan seblak, kita makan bakso, kita makan mie ayam, kita makan sosis bakar, kemudian kita minum es, kita makan apapun. Kemudian pada sore hari misalnya kita lapar lagi nih, kemudian kita makan lagi, kayak makan misalnya kita makan roti, kemudian makan apapun itulah ya. Nah, setelah dikunyah di mulut, makanya itu di mulut kunyah sama mulut kita. Kemudian pernah berpikir nggak, setelah kita kunyah, makanan ini larinya ini kemana? Pernah berpikir seperti itu? Bu, makanan ini setelah kita kunyah, banyak banget makanan yang kita kunyah, tapi larinya ini kemana? Kok perut kita bisa menampung makanan sebanyak itu? Pernah berpikir seperti itu? Kemudian Bu, kenapa makanan yang kita makan misalnya ya, pas keluar itu berupa feses? Kenapa? Misalkan saya tadi siang makan bakso, terus kenapa pas saya buang air besar keluarnya itu feses? Kenapa nggak bakso lagi? Pernah penasaran? Pernah berpikir seperti itu? Pasti ketika anak-anak ataupun ketika kita belum mengerti, kita pasti pernah bertanya seperti itu. Baik anak-anak, maka dari itu marilah kita pelajari mengenai sistem pencernaan. Ketika kita makan bakso, ketika kita makan mie ayam, ketika kita makan roti, makan bubur, makan soto, makan apapun itu, kita minum es, kita minum air putih, maka makanan ini akan diproses melalui 4 tahapan di dalam tubuh kita. Apa saja Bu 4 tahapan itu? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Baik, apa? Fatma, coba silakan. Yang pertama apa? Makanan masuk ke mulut. Ya, baik. Kemudian ada yang tahu yang kedua apa? Saya, Bu. Silakan. Yeni? Proses pencernaan. Ya, betul. Kemudian? Saya. Ya, Cahya gimana? Penyerapan. Betul sekali, Cahya. Dan yang terakhir satu lagi apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan kita. Pengeluaran, Bu. Betul sekali. Makanan, ketika kita makan bakso, ketika kita makan mie ayam, ketika kita makan apapun itu, maka akan diproses di dalam tubuh kita melewati 4 tahapan. Yang pertama adalah
proses memasukkan makanan ke dalam mulut atau yang disebut dengan ingesti. Kemudian yang kedua adalah melalui proses pencernaan, yaitu yang disebut dengan digesti. Kemudian yang ketiga yaitu melalui proses penyerapan yang dinamakan dengan absorpsi. Dan yang terakhir yaitu pada proses pengeluaran, yaitu defekasi. Baik, supaya lebih jelas dan silakan kalian catat, Ibu akan catat di sini ya. Nanti makanan akan diproses oleh tubuh dalam 4 tahapan ini. Paham? Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya proses pencernaan makanan terbagi menjadi 2. Apakah ada yang tahu apa saja? Saya, Bu. Silakan, Lala. Secara mekanis, Bu. Ya, benar. Yang pertama adalah proses pencernaan secara mekanis. Kemudian yang kedua, apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan, Faisal. Secara kimiawi. Oke, proses pencernaan secara kimiawi. Nah, apa saja proses pencernaan secara mekanis itu? Bagaimana? Kemudian proses pencernaan secara kimiawi ini gimana? Nah, proses pencernaan mekanis yaitu pencernaan yang terjadi di dalam mulut pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Paham? Nah, kemudian kalau pencernaan kimiawi ini adalah pencernaan yang terjadi reaksi kimia untuk menguraikan molekul besar menjadi molekul yang kecil dan dibantu oleh enzim pencernaan. Sampai di sini paham? Baik, Ibu akan bagikan gambar perbedaan pencernaan mekanis dengan pencernaan secara kimiawi dalam PPT Ibu yang akan Ibu tampilkan. Yang seperti ini gambarnya. Silakan kalian amati. Kemudian sistem pencernaan manusia ini terdiri atas organ pencernaan utama yang di awal Ibu sebutkan ya. Nah, organ pencernaan tambahan beserta enzim pencernaan. Apa saja organ pencernaan utama? Organ pencernaan utama pada manusia yaitu terdapat mulut, kemudian kerongkongan, kemudian terdapat lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian organ pencernaan tambahannya itu apa saja, Bu? Ada yang tahu nggak di sini? Organ pencernaan tambahan pada manusia, silakan. Saya, Bu. Baik, silakan Ismatul sebutkan. Hati, kantung empedu, dan pankreas, Bu. Ya, betul sekali. Organ pencernaan tambahan yang ada pada manusia yaitu diantaranya adalah hati, kemudian kantung empedu, dan pankreas. Berikut Ibu tampilkan dalam PowerPoint Ibu yaitu struktur organ penyusun pencernaan pada manusia. Silakan kalian amati dan pahami. Baik anak-anak, mari kita bahas satu persatu organ pencernaan utama pada manusia. Tentunya yang pertama adalah mulut. Proses perjalanan makanan pada manusia dimulai dari mulut. Ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut, maka dari situlah perjalanan panjang dimulai. Mulut ini adalah gabungan dari proses pencernaan pada manusia. Dalam mulut ini perlu diketahui ya, terdapat gigi, kemudian dan terdapat lidah. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan. Fungsi gigi apa, Bu? Bagus sekali. Bagus sekali pertanyaan dari Sukrul. Gigi ini berfungsi menghancurkan makanan hingga halus. Paham, Sukrul? Gigi manusia ini ada 3 jenis loh ternyata anak-anak. Apa saja ya? Padahal yang kita lihat gigi ini ya sekedar gigi seperti ini, sama aja gigi. Tapi ternyata gigi ini ada 3 jenis. Yaitu yang pertama terdapat gigi seri,
untuk memotong makanan, kemudian terdapat taring untuk menyobek makanan, kemudian dan gigi geraham. Gigi geraham ini untuk mengunyah makanan. Kemudian jumlah gigi anak-anak dan jumlah gigi orang dewasa ini ternyata berbeda loh. Jumlah gigi pada anak-anak ini terdapat 20, sedangkan pada orang dewasa terdapat 32. Kemudian selanjutnya adalah terdapat lidah. Lidah ini memiliki fungsi yaitu untuk mengecap makanan dan membantu menelan makanan. Nah, kelenjar ludah ini berfungsi menghasilkan 1,6 liter air ludah per hari dan menghasilkan enzim petialin atau yang disebut dengan enzim amilase. Nah, enzim amilase ini ternyata memiliki fungsi juga loh. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mengubah zat tepung amilosa menjadi gula. Berikut Ibu tampilkan dalam PPT Ibu, yaitu mengenai struktur rongga mulut pada manusia dewasa. Silahkan diamati. Kemudian, Bu, tadi kan yang di awal kita makan bakso, kita makan mie ayam, kita makan roti. Setelah melalui mulut, kemudian makanan kan otomatis ditelan ya anak-anak. Nah, makanan ini akan masuk mana, Bu? Ayo, akan masuk mana? Setelah ditelan, makanan akan masuk ke dalam tenggorokan. Setelah itu, makanan akan meluncur ke esofagus, yaitu tabung berotot yang membentang dari faring ke lambung. Otot esofagus ini berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus menuju ke lambung. Ini yang disebut dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya, Bu, setelah masuk ke kerongkongan, kemudian makanan ini larinya kemana lagi nih, Bu? Makanan akan lari ke lambung, akan masuk ke lambung. Setelah dari esofagus, makanan menuju ke lambung. Di dalam lambung ini terjadi lagi nih proses pencernaan mekanis, yaitu otot lambung yang berkontraksi mengaduk-aduk bolus dan pencernaan kimiawi, yaitu bolus bercampur dengan getah lambung. Getah lambung ini perlu diketahui ya anak-anak, mengandung asam klorida, HCl, dan enzim pepsin dan renin. Nah, Bu, HCl ini fungsinya untuk apa? HCl ini berfungsi menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam. pH-nya itu sekitar 1-3, sehingga dapat membunuh kuman yang ada pada makanan. Kemudian enzim pepsin akan memecah protein menjadi pekton, campuran dari polipeptida dan asam amino. Selanjutnya, enzim renin akan mengendapkan protein kasein dalam susu. Setelah 2-4 jam di lambung, bolus ini berubah menjadi bubur usus atau yang disebut dengan kimus. Selanjutnya, kimus akan masuk perlahan-lahan ke usus 12 jari melalui sphincter. Kemudian, sphincter ini adalah otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Kemudian, Bu, setelah itu makanan akan masuk kemana lagi? Makanan akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, kemudian jejunum, dan ileum. Nah, usus halus ini akan memecah makanan dengan bantuan enzim yang diproduksi oleh pankreas, empedu, serta hati. Disinilah tubuh akan menyerap nutrisi makanan ke aliran darah. Tanpa kinerja jejunum dan ileum, tidak akan mungkin nutrisi bisa diserap oleh tubuh kita loh anak-anak. Nah, kemudian yang keduanya itu memikul tanggung jawab besar usus ini
dalam memindahkan nutrisi makanan ke dalam aliran darah. Sementara duodenum hanya akan membantu usus dalam memecahkan makanan. Keduanya ini memikul tanggung jawab yang besar dalam memindahkan nutrisi makanan ke dalam aliran darah. Sementara duodenum tugasnya ini hanya akan membantu usus dalam memecah makanan saja. Ibu akan tampilkan struktur usus halus dalam PPT Ibu. Silakan, bisa dilihat dan dipahami. Oke, selanjutnya setelah dari usus halus, maka makanan akan menuju ke usus besar. Usus besar ini membentuk huruf U. Terbalik ya, membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Nah, panjangnya ini sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama terdapat sekum, kemudian terdapat kolon, dan yang terakhir terdapat rektum. Apa ini sekum, Bu? Sekum itu apa sih, Bu? Kok ada dalam tubuh kita? Sekum ini adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju ke usus besar. Kemudian kolon. Kolon ini apa sih, Bu? Kolon ini yaitu tempat cairan dan garam yang diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama usus besar ini yaitu untuk membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar ini membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Dalam PPT Ibu akan menampilkan struktur usus besar. Silakan dilihat dan dipahami ya anak-anak. Seperti ini. Selanjutnya adalah organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan ini berupa kelenjar pencernaan, yaitu organ yang menghasilkan enzim untuk membantu proses pencernaan, seperti lidah, gigi, kelenjar air ludah atau yang disebut dengan saliva, kemudian hati, kemudian kantung empedu, dan pankreas. Oke, langsung saja kita masuk ke sistem pencernaan tambahan, organ pencernaan tambahan yang pertama, yaitu hati. Hati ini apa? Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh yang terletak di bagian kanan rongga perut yang di atas diafragma. Nah, hati ini berperan sebagai detosifikasi, yaitu untuk menetralkan racun dalam tubuh kita. Kemudian, hati ini juga merupakan tempat penyimpanan zat besi, seperti vitamin A, kemudian ada vitamin D, ada vitamin E, kemudian ada vitamin B12, vitamin K. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa. Kemudian ketika kadar glukosa darah ini kita rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecah glikogen. Selanjutnya kantung empedu. Kantung empedu ini adalah organ yang letaknya di bawah hati, yang berfungsi menyimpan getah empedu yang dikeluarkan oleh hati. Nah, getah empedu ini berwarna kuning kehijauan. Kenapa berwarna kuning kehijauan, Bu? Karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin ini adalah sebuah pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Paham? Selanjutnya terdapat pankreas. Pankreas ini adalah organ yang letaknya di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pankreas ini menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke duodenum.
Getah pankreas ini mengandung sodium bikarbonat, NaHCO3, dan enzim pencernaan yang berperan memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, pankreas ini merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini fungsinya apa, Bu? Hormon insulin ini fungsinya ini untuk mengatur pengubahan glukosa darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Kadar hormon insulin ini mempengaruhi glukosa darah. Apabila terjadi gangguan pada hormon insulin, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Penyakit diabetes ini sekarang sudah banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Makanya kita perlu menjaga pola makan kita. Selanjutnya adalah gangguan sistem pencernaan pada manusia. Gangguan sistem pencernaan pada manusia ini banyak sekali. Ibu tidak akan menyebutkannya. Silakan kalian cari tahu sendiri. Kenapa? Karena ibu akan menugaskan, silakan kalian buat menjadi beberapa kelompok, ya. Kemudian kalian cari tahu gangguan-gangguan pada sistem pencernaan pada manusia itu apa saja, ya. Minimal satu kelompok dua gangguan pada sistem manusia, ya. Sistem pencernaan pada manusia mendapatkan 2 gangguan pada sistem pencernaan manusia, misalkan diare dan apa gitu ya, dan kelompok lainnya apa, jangan ada yang sama. Siap? Baik anak-anak, bagus sekali presentasi kalian pada pertemuan kali ini. Semoga pada pertemuan berikutnya presentasi kalian akan lebih baik dan lebih bagus dari pertemuan kali ini. Baik anak-anak, karena pembelajaran biologi pada pertemuan kali ini waktunya sudah habis, maka ibu cukupkan dulu sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas? Jelas, Baik, Bu. kalau sudah jelas, ibu cukupkan sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.